bersama saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi kelangkaan, tim pengendali inflasi Lombok Barat sidak gudang gas LPG. Salah paham, seorang pria tewas di Lombok Utara dianiaya adik mertuanya. Ajak warga peduli lingkungan, polisi bersama nelayan di Mataram melepas tukik dan menebar bibit ikan. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur menggencarkan pemeriksaan hewan ternak kurban di sejumlah wilayah menjelang Lebaran Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi satu persatu kandang ataupun lapak pedagang musiman yang menyediakan sapi atau kambing kurban. Petugas memeriksa kondisi fisik ternak mulai suhu badan, warna mata, kaki, dan rongga mulut untuk mengantisipasi ternak terpapar penyakit mulut dan kuku. Petugas juga memastikan tidak ada benjolan di bagian kulit atau biasa disebut penyakit lumpiskindisis atau penyakit lato-lato. Peternak diminta tetap memperhatikan kebersihan kandang dan mengatur pola makan ternak agar tetap sehat dan dagingnya layak dikonsumsi. Yang menjadi pemeriksaan kita adalah kesehatannya, misalnya dari matanya, kemudian leleran dari hidung, dari mulut, nah itu yang menjadi fokus kita. Karena kalau leleran dari hidung dan mulut terjadi ada penyakit di situ. Nah sejauh ini kita lihat bagus ya leleran, tidak ada leleran. Jumlah hewan kurban kita sebanyak 40 ekor. Ini artinya bahwa masyarakat kita di Kelurahan Kelayu Utara, Kelayu Selatan ini selalu bergairah untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Ini terbukti bahwa hewan-hewan kurban kita tidak pernah kurang dari 40 ekor untuk kita potong setiap tahun. Petugas mengajak masyarakat selektif memilih hewan kurban dengan mengutamakan hewan yang sehat dan telah diperiksa oleh tim kesehatan hewan di daerah. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Angka iya kena bingung masih. Apakah Puluhan hektar tanaman padi di Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah mati kekeringan. Hal itu disebabkan minimnya pasokan air dari bendungan setempat dan tidak turunnya hujan sejak 2 bulan terakhir. Kekeringan menyebabkan produksi lahan pertanian jauh berkurang dan menyebabkan petani merugi. Dalam kondisi lahan kurang air, Pemda telah menganjurkan petani memperhatikan pola tanam dengan menanam palawija atau tanaman yang tahan cuaca panas. Karena proyek itu jadi 15 hari dibuka, 15 hari ditutup karena pengerjaan saluran itu. Nah, otomatis dengan sendirinya ya kita akan sedikit kekurangan lah air pasti. Kalau berbicara tentang ketersediaan air, pada saat pemasakan buah itu terjadi kekurangan, tentu akan menurunkan produktivitas. Kemampuan lahan dalam 1 hektar untuk menghasilkan, itu namanya produktivitas. Biasanya dalam 1 hektar bisa dapat 5 ton, menjadi 4,5 ton atau 4 ton. Tapi itu hanya di beberapa tempat di daerah yang kekurangan air seperti Labulie dan lain-lain. Pemerintah daerah meminta masyarakat berinisiatif membangun sumber air tanah sendiri di areal persawahan agar bisa menjadi alternatif untuk mengairi lahan saat musim kemarau seperti saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Perekaman KTP elektronik bagi warga berkebutuhan khusus di Kabupaten Lombok Timur belum optimal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sejak bulan Januari hingga Mei 2023 hanya 157 warga berkebutuhan khusus yang merekam KTP. Hal itu disebabkan minimnya fasilitas pendukung yang dimiliki pemerintah daerah.
Saat ini Dinas Dukcapil hanya memiliki seperangkat alat perekaman KTP dan hanya 1 unit mobil layanan saja. Dinas pernah meminta tambahan fasilitas ke pemerintah daerah, namun belum terrealisasi. Kendalanya dari sanprasnya, ya terus terang kami di Dinas Dukcapil niki mobil pelayanan itu hanya satu, yaitu yang mobil besar gitu. Nah itu yang menjadi kendala kami karena kami turun ke lapangan itu masuk di lorong-lorong, sehingga kadang kami harus membopong alat-alat perekaman itu ke gang-gang. Dinas Dukcapil berharap peningkatan fasilitas layanan bisa memenuhi target perekaman KTP elektronik mencapai puluhan ribu orang hingga akhir tahun. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pria bernama Jumadri diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara karena diduga menganiaya sang menantu bernama Irfan Salam hingga meregang nyawa. Peristiwa tersebut berawal dari salah paham saat keduanya berdebat soal pengalaman merantau di Malaysia dan Kalimantan. Kesal karena korban menantangnya berduel, tersangka emosi dan menganiaya korban. Polisi menyita sebuah parang yang digunakan menghabisi nyawa korban. Jadi masing-masing ini rupanya awal mau melakukan ibaratnya penjajakan lah, pingin dia berkelahi atau bertarung gitu kan. Jika berhadap-hadapan, di situ pelaku melakukan penebasan. Aku tebas pertama itu belum sampai jatuh. Nah, ada perlawanan ya. Nah pas dia sudah miring, apakah saya tambah lagi itu sudah tidak ingat lagi yang ketiga kali. Berarti situ tidak ingat itu karena kenapa? Karena dalam keadaan mabuk? Karena marah ya, karena pusing ditantang ya. Karena mabuk juga? Karena mabuk juga ya. Atas perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan.